Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Tatawidul Hamdani atau bisa dipanggil Tata. Di sini saya sebagai mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Oke, masuk di awal. Apa sih itu BIPA? BIPA itu adalah singkatannya Bahasa Indonesia bagi penutur asing itu. Itu sih apa sih itu BIPA? Itu suatu pelajaran atau suatu matkul untuk orang-orang belajar bahasa Indonesia yang mana bahasa ibu mereka itu bukan bahasa Indonesia. Orang-orang yang mungkin native England, mungkin native di Germany atau negara-negara yang lain. Sasaran BIPA. Sasaran BIPA itu bisa mahasiswa-mahasiswa asing, mahasiswa-mahasiswa pertukaran pelajar yang sedang di Indonesia. Mereka bisa mempelajari BIPA untuk mempelajari budaya Indonesia. Juga bisa untuk pekerja-pekerja dari luar juga dan lain-lain. Dan mengapa sih BIPA itu penting? BIPA penting karena yang pertama, memperkenalkan budaya Indonesia jelas. Yang kedua, eh, semakin banyaknya orang yang bisa bahasa Indonesia, semakin tinggi juga Indonesia di mata luar. Oke, soal nomor satu. Seberapa penting BIPA bagi calon lulusan prodi pendidikan bahasa Inggris? Yang pertama, memperluas kompetensi profesional. Sebagai calon pendidik bahasa, calon pendidik bahasa asing tidak hanya dituntut mahir mengajarkan bahasa Inggris atau yang lain, tapi juga bahasa Indonesia kepada dunia internasional. Yang kedua, relevansi global. Di era internasionalisasi yang dimana-mana kita harus going abroad, overseas dan lain-lain, semakin banyak warga negara asing dari luar jauh sana untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, penguatan identitas kebangsaan. Melalui BIPA saya turut berperan dalam diplomasi budaya dan mempromosikan bahasa Indonesia di kancah internasional. Soal nomor 2. Manfaat sebagai atau apa manfaat Anda sebagai pengajar bahasa asing mempelajari BIPA? Yang pertama, nih, pemahaman komparatif linguistik. Saya dapat membandingkan struktur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau yang lain juga. Yang kedua, peningkatan peningkatan kemampuan metodologis. Pengalaman mengajar BIPA mengasah kemampuan merancang materi, memilih metode dan lain-lain. Yang ketiga, kepekaan lintas budaya. Berinteraksi dengan pelajar asing dalam konteks BIPA melatih kepekaan saya terhadap perbedaan latar belakang budaya. Yang keempat, fleksibilitas mengajar. Dengan mempelajari BIPA saya bisa lebih fleksibel, lebih adaptif dalam menyampaikan materi kepada pelajar dengan latar belakang yang berbeda. Soal nomor 3. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjadi pengajar BIPA. Yang pertama, kompetensi kebahasaan. Memperdalam pemahaman tentang tata bahasa Indonesia secara akademis dan lain-lain juga, conversation dan lain-lain. Yang kedua, pengetahuan budaya Indonesia. Kenapa harus disiapkan? Karena dengan memahami budaya, adat, tradisi, konteks sosial Indonesia secara luas, itu bisa jadi bahan pengajaran yang adaptif juga. Yang ketiga, sertifikat dan pelatihan resmi. Mengikuti pelatihan BIPA yang diselenggarakan oleh lembaga berwenang seperti Kemendikbud atau universitas yang memiliki program BIPA terakreditasi, sehingga jelas arahnya kemana. Terus
penguasaan materi ajar dengan menyiapkan bahan ajar dengan baik sesuai dengan tingkatannya, itu bisa diajarkan dengan baik juga. Lanjut nih, kemampuan teknologi pembelajaran, mulai dari platform digital, online atau offline, itu menjadikan lebih fleksibel dalam mengajar dan bisa lebih luas lagi konteksnya. Yang terakhir, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Masa sebagai pengajar BIPA tapi nggak bisa bahasa Indonesia? Itu kan nggak mungkin. Jelas harus lancar dulu dalam berbahasa Indonesia. Soal nomor 4. Pada sebuah pentingnya metode pada sebuah pembelajaran, seorang guru BIPA dilakukan pada sebuah pembelajaran, seorang guru BIPA dihadapkan pada keharusan untuk menggunakan metode pembelajaran. Menurut Anda, mengapa demikian? Apakah Anda siap untuk senantiasa menggunakan metode pembelajaran di setiap pertemuan Anda? Jelaskan. Yang pertama, mengapa guru BIPA harus menggunakan metode pembelajaran? Yang pertama, pembelajarannya lebih teratur, terarah dan teratur. Jadi jelas arahnya kemana, gak asal-asalan. Yang kedua, penyesuaian dengan karakteristik pelajar. Dengan menggunakan metode pembelajaran, kita juga bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya atau studentsnya. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang bermakna. Metode yang baik mendorong pelajar untuk aktif, untuk belajar dengan lebih baik juga. Yang terakhir, akuntabilitas profesional. Seorang guru yang menggunakan metode yang terencana, yang jelas arahnya, dapat mengevaluasi keberhasilan murid-muridnya secara objektif dan bisa secara luas juga. Dan terakhir, apakah saya sebagai calon lulusan prodi pendidikan bahasa Inggris mempelajari BIPA siap untuk selalu menggunakan metode pembelajaran? Insya Allah saya siap. Insya Allah. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, dengan menggunakan metode pembelajaran akan banyak benefit yang dapat diraih. Itu mulai dari teraturnya pembelajaran, teraturnya arah, bisa mengevaluasi dengan jelas juga, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.